Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi atau Terra Classic. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Terra Classic sedikit mengalami kenaikan teman-teman dan harga saat ini Rp2,82 teman-teman ya. Oke, sepertinya untuk Lunsi ini sedang melawan arus pergerakan dari Bitcoin ya. Semoga saja ini melaju pesat ya teman-teman ya. Karena volume perdagangan dalam 24 jam terakhir di sini ada kenaikan 138%. Dan kapitalisasi pasarnya juga kenaikannya 16% teman-teman ya. Kemudian video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman semua segala keputusan untuk berinvestasi. Ada pada diri kalian sendiri, selalu riset gunakan dana dingin, dana bebas dalam melakukan investment teman-teman. Oke, mengenai eh, Bitcoin ya hari ini sedang turun lagi teman-teman 0,19% dan saat ini harganya Rp263 juta. Ethereum Rp19 juta, BNB Rp3,8 juta teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas berita pertama ya. Jadi di sini ada Terra Classic Casino membakar 23 juta lunsi dalam 1 bulan ya. Jadi Casino Terra Classic dan Terra Casino telah membakar lebih dari 23 juta Terra Luna Classic per tweet dari platform pada hari Minggu. Platform taruhan melampaui angka 23 juta lunsi pada hari Natal setelah mengirimkan 5 juta lunsi ke dompet yang terbakar. Dari tim Terra Casino, kami ingin berterima kasih kepada semua pelanggan kami yang ada dan mereka yang belum menikmati Natal atau musim liburan yang sangat menyenangkan ya bagi kami. Tweet kasino tersebut. Untuk membantu Anda merayakannya, kami baru saja membakar lunsi 5 juta lagi. Jadi perlu dicatat ya bahwa saat diluncurkan lebih dari sebulan yang lalu, platform berjanji untuk membakar 0,2% dari semua volume taruhan. Dan sebelum diluncurkan, Terra Civita Group, pengembang independen Terra Classic, bermitra dengan platform taruhan yang menegaskan bahwa kasino dapat menghabiskan 24 miliar lunsi dalam 6 bulan. Namun dengan kecepatan saat ini, kemungkinan hanya akan menghabiskan 138 juta lunsi dalam periode yang ditentukan ya. Tetap saja pembakaran sukarela lunsi 23 juta tidak ada artinya. Sementara itu, anggota senior Terra Civita Rex Harizan, aka Rexy, memuji kasino atas usahanya, mengakui bahwa dia bangga telah terlibat dalam proyek tersebut. Sangat bangga menjadi bagian dari ini. Dalam sebulan lebih dari 23 juta lunsi telah dibakar menggunakan kesenangan sebagai insentif pembakar tulis teksi ya di lunsi 5 juta lagi hari ini teman-teman. Kemudian untuk Terra Civita yang memperjuangkan gagasan pembakaran sukarela mendesak masyarakat untuk mendukung platform taruhan. Khususnya kasino adalah salah satu dari 2 aplikasi terdesentralisasi di apps yang membakar lunsi, Moonshot, permainan lotre yang dikembangkan Terra Rebels yang mengalokasikan 26% dari kumpulan ke dompet yang terbakar. Juga telah membakar lebih dari 27 juta lunsi per pembaruan terakhir ya dari admin Terra Rebels, Clan Mudron. Dan untuk harapannya ya, di sini bahwa banyaknya di apps akan memberi insentif pada aktivitas on-chain dan secara eksponensial meningkatkan laju pembakaran lunsi ya. Sejauh ini jaringan Terra Classic telah menghabiskan lebih dari 36 miliar lunsi, lebih dari 0,5% dari pasokan 6 triliun. Pemegang membakar rata-rata lebih dari 327 juta lunsi per hari menurut data dari Terrarity. Kemudian pengembang mengharapkan peningkatan besar dalam DApp setelah rantai mencapai paritas dengan Luna versi 2. Sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa ini akan datang dengan upgrade versi 2 di 0,3 ya. Jadi lebih dari 0,5% dari total pasokan Terra Luna Classic terbakar sejauh ini. Dengan laju pembakaran harian saat ini, hingga 9% dari total pasokan lunsi seharusnya telah dibakar dalam 5 tahun ya. Di tengah kelangsungan yang terpuji, dari kampanye pembakaran Terra Classic, komunitas telah membakar 36,5 miliar token lunsi sejauh ini, mewakili 0,53% dari total pasokan aset sebesar 6,8 triliun token, sekitar 0,61% dari pasokan yang beredar sebesar 5,9 triliun ya. Jadi pencapaian ini menggarisbawahi pertukaran validator dan komitmen anggota komunitas terhadap inisiatif pembakaran. Dari 36 billion lunsi yang dibakar, 24,98 billion token dikirim ke alamat pembakaran dengan 11,55 billion dibakar melalui penerapan pajak pembakaran teman-teman ya. Jadi ini menurut data dari NFT dan alat analitik on-chain Terrarity, laju pembakaran harian untuk aset saat ini berada di 324,5
juta lunsi yang dibakar per hari. Pada tingkat ini, hingga 3,9% dari total pasokan harus dibakar dalam 2 tahun dan 9% dalam 5 tahun. Sejak diperkenalkannya, kampanye pembakaran semua tangan telah berada di Geladak untuk memastikan pasokan aset berkurang secara signifikan. Di antara banyak entitas yang terlibat, Binance telah berkontribusi paling banyak dengan 20,1 miliar lunsi yang terbakar, teman-teman, terhitung 55% dari total luka bakar ya. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh The Crypto Basic, komunitas mengharapkan pembakaran bulanan Binance berikutnya untuk bulan Desember dalam beberapa hari. Selain itu, validator terkemuka seperti Alnode, LunsDAO, Happy Kitty Crypto, dan Luna Station telah didedikasikan untuk tujuan tersebut, sesekali membakar jutaan token hingga 2 luka bakar signifikan yang terbaru berasal dari validator, karena Luna Station 88 dan Happy Kitty Crypto masing-masing membakar 9,8 juta dan 5,4 juta token pada hari Minggu. Sementara itu, dengan 11,55 miliar token yang dibakar sejauh ini melalui pajak pembakaran, beberapa anggota komunitas telah menyatakan ketidakpuasan mereka, mencatat bahwa aset akan lebih diuntungkan jika tingkat pembakaran dinaikkan sekali lagi menjadi 1,2% dari tingkat 0,2% saat ini, teman-teman. Jadi ingatlah ya bahwa komunitas mengeluarkan proposal untuk mengurangi tarif pajak pembakaran dari 1,2% menjadi 0,2% pada bulan Oktober setelah melihat penurunan volume on-chain yang signifikan ya. Lalu di 116 miliar lebih sedikit, investor dan eksekutif kripto mengalami musim dingin yang keras ya. Jadi 2022 akan turun dalam sejarah sebagai salah satu yang paling mengerikan dan mengejutkan bagi industri kripto, yang menyaksikan beberapa ledakan besar, kebangkrutan yang tak terhitung jumlahnya, kejatuhan, dan segala sesuatu di antaranya. Terlepas dari yang sudah jelas penurunan harga besar-besaran aset kripto, Forbes memperkirakan bahwa beberapa peserta industri telah kehilangan status miliarder mereka, sementara kekayaan orang lain terhapus hingga $0 ya. Di faktor-faktor ekonomi makro belum ramah ya terhadap industri dengan inflasi global yang merajalela, kenaikan suku bunga, peringatan resesi, dan perang yang sedang berlangsung di tengah Eropa yang dimulai pada bulan Februari belum melihat kesimpulannya, teman-teman. Namun tidak semuanya bisa disalahkan pada unsur luar. Jika kita melihat lebih dekat, akan mudah menemukan banyak masalah industri sekarang ketika lebih banyak terungkap ya. Mungkin semuanya dimulai dengan runtuhnya ekosistem Terra dengan cepat ketika stablecoin algoritmiknya kehilangan paritasnya dengan dolar ya, dan investor tajam melihat peluang untuk mendapat untung dengan menengahi USD melawan Luna. Hasilnya adalah kehancuran $40 miliar dalam sekejap. Sementara malapetaka dari dua mantan 10 kripto teratas sudah cukup buruk, ternyata industri ini cukup terjalin ya. Akibatnya banyak dana lindung dari nilai investor mulai berjuang yang menyebabkan banyak pengajuan kebangkrutan dari perusahaan seperti Three Arrow Capital dan yang lainnya. Jadi untuk maju cepat beberapa bulan hingga Oktober, situasinya akhirnya mulai normal karena investor mulai terbiasa dengan gagasan musim dingin kripto yang diperpanjang. Namun semuanya akan berubah menjadi lebih buruk ketika diketahui bahwa FTX memiliki masalah solvabilitas yang sangat besar ya, dan harus mengajukan kebangkrutan juga, teman-teman. Itu merupakan pukulan besar bagi seluruh industri karena FTX, Alameda, dan SBF sendiri dianggap sebagai pihak industri yang paling menonjol. Namun itu semua ternyata merupakan kebohongan besar ya, di mana pendiri kedua dana pengguna disalahgunakan dan entah bagaimana kehilangan $8 miliar. Dengan demikian, pasar kripto ini kembali berantakan dengan harga jatuh ke posisi terendah dalam beberapa tahun ya. Bitcoin turun hingga di bawah 16.000 hanya setahun setelah mencatat rekor tertinggi sepanjang masa. Di sementara 2,2 triliun yang hilang dari kapitalisasi pasar kumulatif dari semua aset kripto ya, dapat dianggap sebagai perkembangan yang cukup merugikan ya. Dan Forbes memperkirakan bahwa setiap anggota industri, pendiri perusahaan, dan investor juga telah melihat kekayaan pribadi untuk mereka memburuk ya. Kemudian 116 billion loss di crypto world, teman-teman, di sini data-datanya ya. Oke, jadi seperti ini dulu saja untuk pembahasan dari Lunsi. Kesimpulannya, oke, pembakarannya cukup tinggi ya, sehingga mengakibatkan harganya naik cukup lumayan mantap ya di sini Lunsi ya. Sekali lagi buat semua yang ingin masuk, selalu gunakan dan dingin dan lebih bebas ya dalam melakukan investment. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.